Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang saat ini sedang melihat apa yang saya nyatakan di dalam kebenaran firman Tuhan, pasti mungkin waktu-waktu lalu pernah melihat film-film yang menggambarkan tentang perbudakan. Nah, waktu kita melihat budak-budak itu, bagaimana mereka diperlakukan tidak manusiawi. Artinya mereka benar-benar kehilangan hak hidup. Mereka hanya bisa bekerja menuruti kemauan majikannya, menuruti kemauan tuannya. Dan biasanya budak-budak itu sudah dibeli, lalu menjadi milik penuh seorang tuan atau seorang majikan. Bahkan dia tidak dibayar. Kalaupun dia tidak diberi makan, dia harus terima. Dia tetap bekerja. Pokoknya dia tidak bisa lari juga. Dia tidak pernah bisa melakukan sesuatu yang merupakan kemauannya atau keinginannya. Dia bergantung penuh kepada keputusan majikannya. Nah, di dalam firman Tuhan, ketika kita menyatakan diri sebagai hamba-hamba Tuhan, kata hamba di situ ditulis dalam bahasa aslinya adalah doulos, yang artinya budak. Jadi, kalau kita menamakan diri hamba Tuhan, artinya kita budaknya Tuhan. Karena kita sudah dibeli, bukan? Dengan darahnya yang mahal. Dan firman Allah juga mengatakan bahwa kamu sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita dibeli dengan darah Yesus, walaupun kita menjadi doulos atau budaknya Tuhan, kita menggantungkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan kita, majikan agung kita. Tapi Tuhan tidak memperlakukan kita tidak manusiawi. Kita mungkin kehilangan hak hidup. Harusnya kalau kita sadar bahwa kita adalah budaknya Tuhan, kita harus kehilangan diri kita sendiri. Bukankah firman Tuhan juga berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tapi Tuhan bukanlah majikan yang lalim, yang memperlakukan budaknya dengan semena-mena. Kita lihat di dalam Titus 2 ayat 9 dan 10 berkata, hamba-hamba, ya, doulos atau budak-budak hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepadanya. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia. Supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, juru selamat kita. Jadi ketika kita dipanggil sebagai budaknya Tuhan, hambanya Tuhan, seharusnya kita menyerahkan diri sepenuhnya dalam kendali Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tidak mengambil hidup kita untuk menjadi hamba yang tidak berguna. Tuhan tidak mengambil hidup kita untuk menjadi pribadi yang tidak dihargai. Tetapi Tuhan mau kita tulus dan setia dalam segala hal. Dalam pikiran, dalam perkataan, dalam perbuatan. Segala sesuatu yang kita lakukan. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya ajaran-ajaran Kristus, juru selamat kita, dimuliakan. Orang akan melihat bahwa sungguh Kristus yang hidup di dalam engkau.
Jadi demikianlah seharusnya ketika kita menjadi hamba atau budak Tuhan yang telah lunas ditebus dari perbudakan dosa, dari perbudakan kedagingan kita, ditebus oleh darah Anak Domba Allah yang mulia. Status dan keadaan kita sebagai budaknya Tuhan bukanlah hal yang memalukan dan tidak berharga. Walaupun hidup kita sekarang bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan Majikan Agung kita. Tapi ketika kita melayani Tuhan dengan mempersembahkan seluruh hidup kita, melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama Tuhan, dikatakan di situ kita akan dihormati di hadapan manusia dan di hadapan Bapa. Jadi sebagai hamba Tuhan, kita seharusnya memiliki jati diri sebagai pribadi yang tidak curang, tetapi tulus dan setia kepada Tuhan kita. Dan itu akan tercermin dalam setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita setiap hari. Sehingga lewat apa yang kita lakukan, Majikan Agung kita dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.